Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku mau membahas 3 jalur masuk perguruan tinggi, yaitu SNBP, SNBT, dan UM. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu arti dari SNPMB, yang artinya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mencakup 2 jalur, yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dan SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Dan ada juga jalur yang ketiga, yaitu Ujian Mandiri atau UM. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu singkatan dari PTN dan PTS. Mungkin ini mah udah pernah dengar kali ya. PTN yaitu Perguruan Tinggi Negeri, dan PTS Perguruan Tinggi Swasta. Dulunya, sebelum 2023, nama SNPMB itu bukan SNPMB, tapi LTMPT. Mungkin kalian pernah dengar ya LTMPT, SNMPTN, SBMPTN. Nah, LTMPT itu artinya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang berganti nama menjadi SNPMB, dan SNPTN yang berganti nama menjadi SNBP, dan SBMPTN yang berganti nama menjadi SNBP. Nah, ini tuh bergantinya waktu angkatan aku, yaitu 2023, dan ada beberapa perubahan sih, cuman nggak terlalu yang spesifik banget. Dan di sini aku udah mengalami kedua jalur itu, yaitu SNBP dan SNBT. Aku sempat hampir ikut ujian mandiri sih di SIMAK UI, cuman aku waktu itu nggak sempat ikut karena ternyata tanggalnya kelewat gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan secara perlahan, dimulai secara berurutan sesuai alurnya, yaitu dari SNBP dulu. Di sini yang lihat video aku mungkin enggak dari kelas 12 doang, mungkin ada juga yang masih kelas 10, 11, atau masih SMP mungkin. Karena dulu juga aku waktu aku masih kelas 10, 11 tuh masih bingung gitu. Karena rata-rata yang aku liatin videonya itu nggak menjelaskan dari awal banget, jadi mereka itu cuman menjelaskan jadwalnya aja gitu, nggak menjelaskan secara detail, jadi aku kayak mau bertanya pun bingung gitu. Nah, di sini aku mau mengambil start dari mulai kalian semester baru itu kan awal tahun ya, awal tahun. Kalau aku ikutin dari alur sekarang, berarti kalian 2024 itu kan kelas 12 ya, semester baru, semester 2. Di bulan setelah kalian masuk semester 2, di sini tuh udah mulai ada pergerakan untuk jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama itu yang akan kalian lalui yaitu SNBP. Sebenarnya ini kalian bisa lihat di portal SNPMB-nya guys, cuman mungkin ada yang perlu dijelasin ya. Nah, ini aku screenshot dari portal SNPMB-nya langsung. Ini jalur SNBP dan ini jalur UTBK. Kalian bisa screenshot ini ya. Yang pertama, aku mau menjelaskan dulu nih dari jalur SNBP. Nah, di sini pada tanggal 28 Desember 2023 itu kan ada pengumuman kuota sekolah. Nah, pengumuman kuota sekolah itu diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Jadi ini tuh memang udah ada kriterianya. Jadi kalian juga pasti akan tahu kalau kalian emang ngepoin ya. Ini aku sambil lihat laptop ya. Kan dari tanggal 28 Desember itu pengumuman kuota sekolah. Pengumuman kuota sekolah itu ada kriterianya. Dan sekolah negeri maupun swasta berhak mendapatkan kuota sekolah ini dan bisa mendaftarkan siswa-siswinya untuk mengikuti SNBP. Di sini yang pertama yaitu ada SMA, MA, atau SMK yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Nah, jadi kalau sekolah yang mempunyai nomor NPSN, sekolah itu berhak untuk mendaftarkan siswa-siswinya mengikuti SNBP. Yang kedua, ada ketentuan akreditasi untuk menentukan siswa eligible. Jadi sekolah yang akreditasinya A, dia mendapatkan kesempatan 40% untuk mendaftarkan siswa-siswinya, dan yang akreditasi B yaitu 25%, dan yang akreditasi C itu 5%. Jadi gimana caranya anak-anak dari semua jurusan itu bisa terbagi gitu. Dulu kan ada IPA IPS ya, cuman kan sekarang Merdeka Belajar jadi nggak ada IPA IPS lagi kan. Dan yang ketiga itu sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, ini belum ke tahap itu ya. Nah, sebenarnya ini emang untuk
pihak sekolah sih, cuman buat kalian yang pengen tahu transparansinya kayak gimana, aku akan jelaskan. Terus ada juga dari pengumuman kuota sekolah tanggal 28 Desember itu, dari tanggal 28-nya sampai 17 Januari itu akan ada masa tanggap kuota sekolah. Jadi masa tanggap kuota sekolah itu kalau yang sekolahnya apa ya, misalkan ada kesalahan gitu, nah nanti sekolah berhak untuk menyanggah itu ke pihak SNPMB-nya. Terus selanjutnya yaitu tanggal 9 Januari sampai 9 Februari yaitu pengisian PDSS. Jadi PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, yang ngisi itu pihak sekolah. Nah, dari rentang waktu ini itu akan ada pengumuman siswa eligible. Cuman kalau aku sih alhamdulillahnya sekolah aku aware gitu ya terhadap siswa-siswinya, terhadap yang kayak gini. Jadi kita didaftarkannya itu sama sekolah semua, jadi enak gitu. Dan ternyata ada gitu SMA yang kurang peduli terhadap jalur ini. Jadi aku tuh kayak turut prihatin gitu. Aku ngeliat aja sih dari komentar-komentar yang waktu dulu aku pernah aku lihat waktu tahun kemarin, dan ternyata temen aku juga ada yang kayak gitu. Jadi kayak kaget gitu. Nah, terus ada pendaftaran SNBP dimulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari. Nah, ini tuh boleh daftar dari rentang waktu segitu, dari tanggal 14 sampai tanggal 28. Tapi aku saranin yang pertengahan aja sih, jangan akhir-akhir banget karena takut sistemnya gangguan, karena biasanya kayak gitu, karena banyak yang akses atau apalah gitu. Kan panik dia tuh nantinya. Dulu waktu aku daftar SNBP itu dibarengin sama pendaftaran KIP kuliah. Jadi kalau KIP kuliah itu kan ada apa sih, kayak kita kan daftar dulu, list dulu perguruan tinggi negerinya apa. Ya nanti kan setelah kita memfikskan itu baru keluar nomor kan. Nanti nomor itu kan dicantumin di portal SNBP-nya itu. Nanti kalian pasti akan mengerti ya gitu, kalau kalian udah ngeliat langsung. Jadi kalian di portalnya itu akan bisa mendaftarkan apa ya, prestasi akademis maupun non akademis, minimal itu tingkat kabupaten. Nah, di sini tuh ada beberapa jurusan yang menggunakan, yang harus melampirkan portofolio, kayak jurusan yang keolahragaan gitu, atau kayak yang DKV, desain komunikasi visual kayak gitu, itu harus menyertakan portofolio. Nah, aku kan waktu itu nggak menyertakan portofolio ya, karena jurusan aku bukan jurusan yang harus menyertakan itu. Dulu itu tuh pendaftaran ini tuh beda, ada khusus PTN, terus ada kalau untuk khusus kuliah kayak yang vokasi apa ya, kayak D3 itu tuh nggak disatuin ternyata. Itu tuh ada jalurnya lagi, cuman waktu setelah ini SNBP jadi semuanya itu disatuin. Jadi di PTN disatuin, terus di apa ya, Politeknik itu disatuin. Dulu tuh enggak, kata-kata BK aku tuh enggak, jadi kayak merasa kayak kesempatannya tuh lebih sedikit sih gitu. Tapi kalau yang petekin, yang perguruan tinggi Islam gitu yang di bawah naungannya bukan Kemendikbud, beda lagi jalurnya. Kayak UIN itu tuh nggak ada di dalam SNBP ini, jadi beda lagi. Nanti ada pendaftarannya beda lagi setelah SNBT gitu ya guys. Sorry aku baru ngeh ternyata Petekin itu disatuin pendaftarannya di SNBP sama UTBK, jadi nggak terpisah. Karena dulu itu waktu aku Petekin itu ada pendaftarannya itu beda lagi, SNBP, Petekin, sama baru UTBK. Tapi Petekin juga ada jalur yang prestasi, ada tes juga ada, jadi itu tuh misah gitu, intinya beda karena nggak dinaungi sama Kemendikbudristek kan. Nah, nanti kalian di sini bisa mendaftar 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau SMK asalnya. Misalkan nih, aku mau daftar di UGM misalnya gitu ya, aku mau mendaftar di UGM. Nah, aku itu harus di pilihan kedua atau pertamanya itu harus ada yang terdaftar di Jawa Barat, kayak misalkan UPI gitu. Tapi kalau kalian mau berada di satu PTN tapi dua-duanya tuh satu PTN gitu, dua jurusan itu satu PTN yang sama, kalian boleh pilih di mana aja. Misalkan aku mau milih nih di Universitas Syiah Kuala, itu kan di luar Pulau Jawa ya. Nah, aku bisa memilih kedua jalur itu, kedua jurusan itu di universitas tersebut gitu. Kalau waktu itu aku dulunya
dua-duanya di Jawa Barat dan dua-duanya di kampus yang sama. Waktu itu aku milih yang pertama itu psikologi UPI, dan yang keduanya itu pendidikan bahasa Korea UPI. Cuman belum rezeki aku, jadi aku belum lolos di situ. Dan sebenarnya aku tahu sih itu kan daya saingnya tinggi ya, psikologi dong, kayak oh my god gitu. Terus ditambah lagi aku kan bukan dari anak yang dari kota yang besar juga gitu, jadi itu kan mempengaruhi juga ya. Jadi waktu itu aku udah mendaftarkan juga kayak sertifikat olimpiade nasional gitu. Cuman ya emang belum ya rezekinya di situ, karena sebenarnya mama aku juga nggak merestui aku jauh gitu. Dan nanti kalian bisa ngelihat pengumuman ini tuh waktu nanti jam 3 sorenya di tanggal 26 Maret 2024. Jadi semangat ya kalian, semoga lolos, amin. Nah, setelah SNBP itu akan ada jalur SNBT. Kalau kalian yang tadinya masuk eligible dan kalian daftar SNBP kemudian kalian lolos, itu kalian gak akan bisa ikut SNBT lagi walaupun kalian gak suka sama jurusan yang kalian ambil di SNBP. Tapi kalau kalian belum lolos di SNBP, kalian masih bisa ikut SNBT gitu. Dulu yang pernah aku dengar, ini gak tahu tahun berapa, tapi kalau nggak salah waktu masih zamannya nama itu masih SBMPTN ya. Kalau aku salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Tahu aku, itu tuh waktu itu tuh yang lolos ataupun nggak lolos tuh masih bisa ikut UTBK gitu, kayak kurang adil gitu ya, bukan kurang sih, emang nggak adil. Jadi kayak mempersempit kesempatan untuk yang belum lolos di SNBP, kan kasihan gitu ya. Tapi setelah berubah, jadinya yang udah lolos SNBP itu nggak akan bisa ikut UTBK lagi. Nah, kalian masih bingung nih, apa itu SNBT apalagi UTBK gitu. Jadi SNBT itu nama jalurnya. Ada yang namanya UTBK kan, berdasarkan tes. Nah, tesnya itu dinamakan UTBK. Nah, nanti kalian itu akan daftar SNBT itu di portal yang udah kalian daftarin SNBP. Misalkan nih, seandainya kalian nggak lolos SNBP, kalian akan mendaftar lagi SNBT di akun yang sama. Dan nanti di akun yang sama itu akan ada juga form-form yang harus kalian isi. Dan itu tuh kalau kalian anak KIP juga, nanti sebelum kalian mendaftarkan form si UTBK, si form SNBT itu, kalian harus mendaftarkan dulu univ mana yang kalian mau. Nanti ada nomor apa ya namanya itu, nomor apa gitu. Nah, nomornya itu nanti kalian salin di form UTBK-nya itu. Jadi nanti kalian setelah mengisi form, sekarang kalian udah submit nih gitu. Nanti kalian harus tesnya itu yang menentukan kalian itu akan lulus UTBK-nya atau enggak. Dulu ya, sebelum namanya diubah jadi SNBT itu, ternyata siswa itu bisa tes dulu. Setelah tes itu itu kan dia keluarkan hasilnya. Nah, setelah keluar hasilnya baru bisa memilih PTN. Itu kan kayak enak ya, bisa melihat hasilnya dulu gitu. Nah, kalau sekarang itu nggak bisa. Jadi kita tes dulu. Jadi kita tuh milih dulu, baru kita tes. Jadi kayak astagfirullahaladzim, terima kasih gitu. Terus di sini, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tidak dapat mengikuti seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi yang udah lolos SNBP itu nggak akan bisa ikut UTBK, nggak akan bisa daftar lagi jalur mandiri di PTN. Aku nggak tahu sih kalau swasta, maksud aku kayak kalau misalkan aku udah lolos misalkan di UPI ya jalur SNBP, nah aku nggak akan bisa ikut UTBK lagi, aku nggak akan bisa ikut jalur mandiri UPI lagi. Apa yang namanya UPI itu lupa, jalur mandirinya tuh. Kalau aku dulu waktu UTBK-nya itu di Unpad, dan gak sendiri tapi ngabring tuh ramean gitu, satu sekolah siapa yang ikut UTBK kita bikin panitianya, terus kita naik bus bareng-bareng ke Unpad gitu. Nah, karena aku berhubungan di Kuningan kan, Kabupaten Kuningan, jadi aku lebih dekat ke Unpad gitu. Nah, materi tesnya itu ada tes TPS, tes potensi skolastik, terus literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga penerapan matematika. Kalian mahasiswa KIP, kalian itu nggak akan membayar 200.000. Kalau aku sih waktu itu kan aku daftarnya jalur KIP, jadi aku nggak bayar 200.000 yang pendaftaran UTBK itu. Cuman juga temen aku dulu ternyata ada yang bayar gitu. UTBK itu dilakukannya 2 gelombang, ada gelombang 1 sama gelombang 2. Nah, terus caranya itu kalian bisa pilih tempatnya di mana aja, dan itu bebas mau kalian di mana.
tapi jamnya ditentukan sama sistem. Kalau aku waktu dulu gini, aku kan dulu rame-rame nih sama teman-teman satu sekolah gitu. Waktu itu kan waktu puasa, jadi waktu sahur itu kita tuh submitnya bareng-bareng, jadi udah kontekan gitu di grup. Sebelumnya itu kan kita kan sekolah ya, jadi di sekolah tuh udah kontekan kayak nanti jam segini gini-gini. Jadi waktu itu kita submit jam segitu dan alhamdulillah pada dapetnya tuh bareng gitu. Di jam yang sama, cuman yang beda itu apa ya, fakultasnya aja sih. Oke, aku akan menjelaskan selanjutnya yaitu jalur ujian mandiri. Kalau ujian mandiri itu diselenggarakan masing-masing oleh kampusnya. Jadi ini tuh enak gak enak sih, karena kalian harus mendaftarkan sendiri dan ini tuh kalian harus mantengin gitu Instagram atau sosial medianya kampus yang mau kalian tuju gitu. Itu tuh setiap kampus beda-beda ya, yang perguruan tinggi negeri. Dan gini, kalau kalian yang udah terima SNBP itu nggak akan bisa daftar ujian mandiri di perguruan tinggi negeri. Dan itu juga berlaku kalau kalian udah lulus SNBT, kalian nggak akan bisa ikut jalur mandiri di PTN manapun, kecuali kampus swasta kurang tahu mungkin bisa menerima ya. Jadi kalian harap dipilih dengan hati-hati, mau itu SNBP ataupun SNBT, karena kalian nggak akan bisa mendaftar ulang di jalur mandiri PTN. Dan di PTN itu kalau jalur mandiri itu cukup mahal sih. Dan gini guys, kalau kalian daftar KIP nih di jalur SNBP atau SNBT, KIP itu nggak bisa lolos juga sama-sama dengan kalian lolos di jalur itu. Jadi kan aku lolos SNBP di UPI, aku daftar jalur KIP. Nah, aku tuh lolos di UPI tapi aku belum tentu lolos KIP-nya gitu. Berlaku juga di SNBT kayak gitu. Ini fakta yang aku baru ketahui banget setelah aku mengikuti ini, dan ternyata teman-teman aku banyak yang lolos tapi ternyata dia nggak lolos KIP-nya gitu. Jadi banyak juga yang nggak ngambil karena mereka bergantung di KIP gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka pindah kampus atau malah nggak kuliah, jadi kayak gap year gitu. Biasanya kalau jalur mandiri itu dibukanya ada yang Maret juga kayak UGM, biasanya kadang sampai Agustus atau Juli sih yang setahu aku ya. Soalnya biasanya kalau udah Agustus itu pembukaan PTS itu biasanya Agustus sampai bulan Oktober, malah ada yang November gitu. Jadi lama kalau PTS itu paling akhir. Dan untuk ujian mandiri itu benar-benar tergantung ke kampus kalian guys. Jadi aku gak bisa ngasih informasi yang banget karena aku juga nggak ikutin semua ujian mandiri kan. Aku rasa cukup sekian video dari aku, semoga kalian mengerti. Kalau kalian ada pertanyaan tentang jalur ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, nanti akan aku jelasin lagi. Atau kalian bisa DM Instagram aku, nanti akan aku jawab di sana. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku makin semangat dengan video-video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.